Shalom bagi saudara sekalian. Di sini saya akan menanggapi kesaksian Ki Gendeng Pamungkas dalam sebuah video short yang saya temui. Tidak usah berlama-lama, mari kita mulai. Itu di kursi roda waktu saya muterin Ka'bah. Jadi semua berbisik. Ibu saya terutama membisikkan kepada saya dengan bilang istighfar. San, kamu jangan pakai ilmu-ilmu kamu lagi. Loh, aku ini lagi baca-baca doa yang kakek kasih, aku bilang itu. Ibu kalau nggak salah lihat nih ada Yesus yang gandeng kamu. Semua bilang begitu, tapi saya nggak percaya kan. Cuma saya merasa tangan saya mengangkat memang. Saya protes karena saya nggak ngelihat. Ketika saya mencoba sholat subuh lagi, saya baru bisa melihat kepala saya ada yang memegang dan saya baru melihat. Saya tahu Yesus karena saya pernah main ke rumah teman saya yang orang Kristen, ada gambarnya gitu. Jadi kayak begitu saya tahunya. Hanya saya takjub saja karena begitu bening, begitu agung, sorot matanya melihat saya, dan saya juga tidak sadar. Ya, seperti itulah kesaksiannya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah, kok bisa ya orang yang belum pernah bertemu Yesus, belum mengenal Yesus, belum beriman kepada Yesus, langsung tahu kalau yang dilihatnya itu Yesus? Kan katanya ibu dari Ki Gendeng Pamungkas itu katakan kalau ada Yesus yang gandeng Ki Gendeng Pamungkas itu. Mereka itu Islam loh. Saya kira saudara paham maksud saya. Alasan dari Ki Gendeng Pamungkas itu tahu kalau itu adalah Yesus karena pernah lihat gambar Yesus di rumah temannya. Tetapi bagi saya alasan itu tidak kuat karena ada beberapa hal yang ganjil yang saya temukan. Saya akan bahas itu. Kalau kita lihat Rasul Paulus, sebelum bertobat, dia adalah penganiaya orang-orang Kristen. Detik-detik pertobatannya, ketika dia mendapat satu penglihatan, dia rebah ke tanah. Dan di situ dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Bandingkan dengan kesaksian Ki Gendeng Pamungkas tadi. Waktu ibunya lihat Yesus, reaksinya biasa-biasa saja. Ini lihat Tuhan loh. Musa waktu Tuhan menampakkan diri, nyala api di semak duri tapi semak duri itu tidak terbakar. Apa yang dia lakukan ketika Tuhan memperkenalkan dirinya? Menutupi mukanya karena takut memandang Allah. Dan Paulus sampai rebah ke tanah. Kok yang ini reaksinya biasa aja? By the way, Ki Gendeng Pamungkas ini sudah meninggal, dan kabarnya meninggal dalam keadaan Islam. Dan memang dalam kesaksiannya, Ki Gendeng Pamungkas sendiri katakan kalau dia tidak akan pindah agama tapi percaya Yesus. Oleh karena itu juga saya ambil kesimpulan kalau Yesus yang dilihat dan yang dipercayai oleh Ki Gendeng Pamungkas itu adalah Yesus yang lain. Karena Yesus yang sejati itu berkata, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Pertanyaannya, bagaimana mungkin Ki Gendeng Pamungkas mengaku percaya Yesus tetapi tidak dibaptis sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus? Dalam hal ini juga menjadi orang Kristen yang sah. Bagaimana kira-kira itu ya? Nah, beda ceritanya dengan orang yang percaya Yesus di detik-detik akhir hidupnya, yang memang tidak ada kesempatan untuk dibaptis. Bagaimana caranya mengaku percaya Yesus tapi tidak dibaptis, tidak mau pindah keyakinan menjadi orang Kristen, masih selalu ke masjid? Itu kan tindakan yang tidak benar. Dalam kitab Yakobus dikatakan kalau iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh karena itu saya mau katakan, Yesus yang dilihat Ki Gendeng Pamungkas itu adalah Yesus yang lain, bukan Yesus yang sejati. Seandainya apa yang diceritakan itu betul-betul terjadi. Sebab Yesus yang sejati selalu membawa orang kepada kebenaran, karena dia sendiri adalah kebenaran itu. Dan untuk orang-orang yang mengaku diri Kristen tapi memperbolehkan orang lain percaya Yesus biar tidak perlu pindah agama, saya mau ingatkan bahwa Anda sekalian adalah orang-orang sesat. Segeralah bertobat. Saya sendiri tidak percaya kesaksian Ki Gendeng Pamungkas ini. Kalaupun memang terjadi seperti yang diceritakan, saya percaya Yesus yang dilihat Ki Gendeng Pamungkas itu bukan Yesus yang sejati, tapi Yesus yang lain. Sekian dari saya.